Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengurus HMPS, ketua dan jajarannya yang berbahagia, mari kita awali lagi, kita buka lagi presentasi Siproka sesi kedua. Sekarang kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti berjalannya bisa lancar. Untuk selanjutnya, presentasi dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara yang akan dikomandoi oleh Mas Rojul. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya sebagai moderator dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, dari PPH yang pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja, kali ini saya mewakili Badan Pengurus Harian HMPS HTN. Kali ini kami akan menawarkan sebuah program kerja yang kami namakan dengan HTN Lawyers Club, yang mana output dari kegiatan ini nanti menjadi forum untuk meningkatkan geoanalisis yang baik serta pemikiran yang lebih intelektual bagi mahasiswa hukum tata negara dan bagi keseluruhan mahasiswa pada umumnya. Latar belakangnya adalah ADRT Himpunan Mahasiswa Program Studi HTN bab 1 pasal 1 tentang ketentuan umum, kemudian program kerja Himpunan Mahasiswa Program Studi HTN UIN Malang periode 2021. Untuk gambaran umumnya, kegiatan ini nanti diadakan karena ini sedang online, sedang pandemi, kegiatannya nanti di Zoom dengan kita menghadirkan beberapa pembicara, menghadirkan beberapa tim analisis untuk menjadi speaker di forum HTN Lawyers Club ini. Yang dibicarakan apa? Karena HTN Lawyers Club ini mengadopsi HTN ILC Indonesia Lawyers Club, setidaknya sekiranya nanti sistem pelaksanaannya kurang lebih seperti itu. Namun tidak melulu yang menjadi pembicara nanti adalah orang-orang yang memiliki posisi tinggi, orang-orang yang memiliki jabatan di dosen maupun dekan dan lain sebagainya. Mahasiswa pun nanti memiliki kesempatan untuk mengikuti agenda ini untuk menjadi pembicara di forum ini. Yang penting mereka mempunyai kompetensi, mempunyai kapabilitas untuk membicarakan tema yang sudah kami tentukan di forum HTN Lawyers Club ini. Di samping itu, forum ini menjadi forum intelektual bagi mahasiswa karena nanti di situ akan muncul beberapa diskusi, beberapa diskursus yang akan disampaikan oleh teman-teman di forum ini, dan nanti output dari hasil diskusi itu akan dipublikasikan oleh teman-teman Infokom dari divisi Infokom dan ditulis atau disebarluaskan melalui platform yang sudah kami bentuk di media kami di Instagram dan media-media internet lainnya melalui divisi jurnalistik bersama dengan Infokom. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Kemudian alasan kegiatan ini dilaksanakan adalah Tridharma Perguruan Tinggi, kemudian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HTN. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan bagian yang sangat penting guna terciptanya mahasiswa hukum tata negara yang unggul dan berdaya saing tinggi. Karena pada masa sekarang ini banyak media yang bisa kita gunakan
untuk memperoleh ilmu pengetahuan, untuk memperoleh suatu hal yang baik yang bisa kita ambil, kemudian kita diskusikan menjadi wawasan kita. Kemudian maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan jiwa-jiwa dalam kebablasan, Pak. Meningkatkan jiwa-jiwa dalam menganalisa suatu permasalahan hukum yang terjadi agar berdaya saing tinggi. Adapun tujuannya sebagai berikut: memberikan edukasi dan pemahaman terhadap mahasiswa HTN suatu kasus atau permasalahan hukum yang terjadi saat ini, jadi wadah intelektual hukum tata negara. Setidaknya forum ini kurang lebih hampir sama dengan diskusi, namun nanti akan ada moderator, akan ada notulensi, akan ada tim dokumentasi dan lain sebagainya. Ya, setidaknya nanti kita samakan dengan LCI yang sudah ada pada zaman dulu yang sekarang sudah berhenti itu. Dan seperti itu. Kemudian indikator keluaran atau output terlaksananya program ini diharapkan mampu meningkatkan jiwa analisis yang baik serta pemikiran intelektual terhadap mahasiswa hukum tata negara. Kemudian strategi pencapaian keluaran. Tahapan kegiatan yakni pembagian seksi dalam teamwork. Nanti akan ada yang nulis, yang notulen, akan ada yang mendokumentasi, akan ada yang jadi presiden HTN Lawyers Club atau menjadi moderator lah singkatnya, dan ada yang pembicara dan lain sebagainya. Kemudian pembagian job deskripsi, teamwork, progress report, kemudian evaluasi. Kemudian tahap kedua yakni pelaksanaan rencana dan kegiatan, menyusun rencana penganggaran dan kegiatan, menyusun teamwork, mengordinasikan seluruh ke seksi teamwork, menyiapkan kebutuhan program HTN Lawyers Club, menyusun agenda acara, pelaksanaan program ini. Kemudian untuk tempat pelaksanaan kegiatan yakni di gedung Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. Wacana ini merupakan wacana offline, kalau nanti memungkinkan untuk semi offline ya. Jadi pembicaranya nanti kita tempatkan dalam suatu ruangan yang rencana nanti di fakultas. Kemudian untuk audiens nanti kita batasi di forum ruangan itu, dan yang lain bisa gabung via Zoom ataupun via media yang lain karena keadaannya juga pandemi. Kemudian pelaksana dan penanggung jawab, yakni agenda ini merupakan agenda BPH, Badan Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Program Studi MPS HTN, kemudian tim yang ditunjuk oleh BPH nanti di musyawarah. Kemudian untuk jadwal kegiatan, agenda ini nanti akan menjadi agenda rutin atau agenda bulanan, yang mana setiap tanggal 20 agenda ini akan dilaksanakan. Untuk perdana nanti akan dilaksanakan Juli mendatang, 30 Juli mendatang. Untuk rundown acara, nanti agenda ini, diskusi ini akan diadakan setiap atau dimulai jam 9. Jam 9 persiapan, dan jam 19.15 HTS Lawyers Club dilaksanakan diskusi dan lain sebagainya. Untuk penganggaran kami di sini hanya menyiapkan 2 karena persiapannya adalah online ataupun kalau bisa nanti semi offline. Untuk online di sini kami menyiapkan bisyarah pemateri atau ongkos pemateri. Dengan satuan 6 pemateri dengan harga satuan 150.000 atau 150.000. Kemudian untuk sewa Zoom selama 6 hari karena per bulan nanti sehari dengan harga satuan 75.000 per hari. Terus akhirnya kalkulasinya adalah 1.350.000 rupiah. Mungkin itu presentasi dari kegiatan kami di BPH. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih dari BPH. Kemudian dilanjutkan ke divisi keagamaan yang kedua, yaitu perwakilan dari saya sendiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili divisi keagamaan. Divisi keagamaan sendiri mempunyai satu proker, yaitu kajian Islami filsafat Islam, yang outputnya itu untuk mewujudkan khalayak umum, menambah wawasan tentang filsafat Islam. Kemudian untuk dasar hukumnya dari SK Kepengurusan HMPS HTN 2021 dan SK atau Surat Tugas Ketua HMPS tentang pembentukan tim work. Kemudian untuk latar belakangnya sendiri, dominasi negara barat atas kultur-kultur negara muslim telah mengakibatkan muncul berbagai reaksi. Dominasi tersebut terus berlangsung yang pada umumnya melalui penjajahan negara-negara barat atas negara-negara muslim. Dan Islam sendiri yaitu sebuah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam meyakini agama-agama terdahulu, bahkan keberadaan agama Kristen dan agama Yahudi dibahas dalam kitab suci agama Islam. Kemudian filsafat merupakan hasil kreasi pemikiran maksimal manusia secara logis, sistematis, radikal, dan universal tentang Tuhan, manusia, dan alam. Pemikiran tersebut muncul tidak lepas dari kondisi dan situasi di mana filsafat dirumuskan. Oleh karena itu, kebenaran filsafat bersifat relatif sesuai pola pikir dan metode filsufnya, dan kebenarannya bersifat spekulatif karena hanya bisa dibuktikan melalui logika. Kemudian tujuan dari acara ini yaitu yang pertama untuk memantik nalar kritis bagi seluruh elemen masyarakat, terkhusus mahasiswa HTN sendiri. Kemudian yang kedua untuk menambah wawasan terkait tema yang diangkat. Kemudian yang ketiga menambah relasi kebersamaan dan persaudaraan sesama anggota HMPS. Kemudian strategi pencapaian keluaran. Tahapan kegiatan yang pertama adalah tahapan penyusunan rencana dan program, yaitu ada dua, pembagian C dalam teamwork, kemudian pembagian job disk dalam teamwork. Kemudian yang kedua tahap pelaksanaan rencana dan kegiatan, yaitu menyusun rencana kegiatan, menyusun teamwork, mengkoordinir seluruh C teamwork, menyiapkan kebutuhan perlombaan, kemudian menyusun agenda acara, dan yang terakhir pelaksanaan acara. Kemudian yang pelaksana dan penanggung jawab kegiatan sendiri adalah ketua panitia dan teamwork. Gambaran acara ini yaitu yang pertama pembukaan. Kegiatan ini dibuka oleh ketua pelaksana dan ketua jurusan sekaligus penyampaian atau perkenalan pemateri dari kajian Islam, filsafat Islam. Kemudian yang kedua memasuki inti acara, penyampaian kajian Islam yang bertemakan filsafat Islam oleh pemateri. Kemudian yang ketiga, sesi tanya jawab. Di sini peserta diperbolehkan untuk bertanya kepada pemateri. Kemudian yang terakhir, penutupan acara ditutup oleh moderator dan pemberian sertifikat online kepada peserta. Kemudian untuk laporan anggaran dana bisa disampaikan oleh Mas Syahril. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja untuk anggaran dana. Yang pertama konsumsi. Konsumsi pemateri 1 kotak 15.000. Yang kedua konsumsi peserta 35 kotak 150.000. Yang ketiga air mineral 1 dus 50.000. Nah, untuk perlengkapan dan humas sendiri, yang pertama
sewa meeting room 4 jam 400.000. Yang kedua, sewa LCD dan proyektor 4 jam 200.000. Totalnya 600.000. Jadi untuk total keseluruhan konsumsi dan perlengkapan dan humas 815.000. Mungkin itu dari anggaran. Ya, itu saja dari divisi keagamaan. Terima kasih. Kemudian bisa dilanjutkan ke divisi advokasi. Monggo silakan. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Baik, di sini kami dari tim dari Departemen Advokasi. Di sini kami memiliki landasan dan orientasi program kerja. Nah, di antaranya adalah membangun jaringan dengan instansi maupun individu lain dalam bidang jurusan hukum tata negara. Yang selanjutnya ada mengontrol jejaring sosial hukum tata negara. Maka dari itu kami dari Departemen Advokasi menyepakati ada 3 fungsi dari departemen kami. Yang pertama itu ada aspirasi dan pengawasan, yang selanjutnya ada penghubung antar instansi, dan yang terakhir ada kawasan keadvokasian. Nah, dari 3 fungsi tersebut ada 4 program kerja yang seharusnya, tapi saya akan membahas satu saja, yaitu webinar nasional. Baik, terkait webinar nasional ini tujuannya adalah indikator kinerja kegiatan adalah diikuti oleh 50 mahasiswa dari Universitas Indonesia. Jadi karena ini webinar nasional, jadi kami menaruh di sini bahwa menaruh indikator kinerja kegiatan di sini diikuti oleh 50 mahasiswa dari Universitas Indonesia. Yang selanjutnya alasan kegiatan ini dilaksanakan adalah mewujudkan mahasiswa yang sadar hukum. Nah, kebetulan kita ini mahasiswa dan mahasiswa hukum juga gitu. Jadi mewujudkan mahasiswa yang sadar hukum dan memahami lebih dalam tentang seluk-beluk advokasi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan itu webinar dalam bidang advokasi yang akan berguna untuk menambah keilmuan tentang advokasi dan menambah wawasan serta pola pikir mahasiswa dalam bidang tersebut. Adapun indikator pelayanannya adalah peserta dapat memahami tentang bidang keadvokasian seperti yang sudah saya bacakan tadi. Selanjutnya strategi pencapaian keluaran. Baik, metode pencapaian yang pertama itu metode dalam kegiatan webinar advokasi nasional himpunan mahasiswa nasional ini ada yang pertama itu ada diawali dengan pembukaan webinar, itu metode pelaksanaan gambaran acaranya, dan tahapan waktu pelaksanaannya itu bisa dibaca sendiri. Yang selanjutnya tempat pelaksanaan kegiatan. Jadi ini menurut kami ini kondisional nanti. Ini kondisional karena kenapa? Karena kita ini masih belum pasti kuliahnya seperti apa. Jadi antara online kah, offline kah, atau mungkin semi gitu. Untuk pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan ini, yang pertama itu ada Ketua HMPS Hukum Tata Negara, yang selanjutnya Divisi Advokasi dan seluruh pengurus HMPS HTN. Nah, adapun jadwal kegiatan serta RAB di sini belum kami cantumkan. Karena kenapa? Karena di sini hanya sebuah simulasi, jadi di sini sebuah simulasi, jadi kami memerlukan waktu yang panjang untuk membahas tentang jadwal kegiatan ini dan kapan akan dilaksanakan kegiatan ini dan anggaran belanja. Jadi kami membutuhkan waktu yang lumayan lah gitu untuk hal ini. Mungkin sekian. Mungkin kalau ada tambahan dari anggota-anggota yang lain silakan, Mas Koyum. Udah. Apa bisa dilanjutkan ke divisi selanjutnya, Mas Lalu? Iya, baik, silakan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan divisi advokasi, kemudian dilanjutkan ke divisi jurnalistik. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik, terima kasih kesempatannya yang sudah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai TOR dari divisi jurnalistik HMPS HTN. Yang pertama, mengenai gambaran umumnya, kami memiliki beberapa agenda sebenarnya, tapi ini merupakan agenda tahunan yang wajib dan juga masuk ke salah satu program unggulan kami, yaitu kami mengusung tema
aktualisasi hukum di masa pandemi. Nah, di mana konsepnya itu merupakan lomba karya tulis ilmiah nasional yang nanti akan diadakan selama beberapa hari secara online dikarenakan mengingat kondisi saat ini yang tidak memungkinkan dilakukan secara offline. Nah, kegiatan ini nantinya akan diusung oleh HMPS-HTN Divisi Jurnalistik, yang dimana kami akan mungkin berkoordinasi dengan UKM LKP 2M untuk menyukseskan adanya agenda ini, dan agenda ini mungkin bisa diikuti oleh semua kalangan, baik dari kalangan akademisi maupun juga secara umum. Nah, untuk alasan kegiatan dilaksanakan, agenda tahunan ini seperti yang saya bilang tadi merupakan agenda wajib di mana di bidang karya tulis yang diselenggarakan oleh HMPS-HTN dalam peran mahasiswa di bidang kepenulisan dan sebagai bentuk ekspresi pada akademisi dalam menanggapi kondisi hukum. Nah, untuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional dengan tema aktualisasi hukum di masa pandemi. Nah, jadi agenda tahunan ini kan secara garis besar lomba ya, tapi tidak tiba-tiba lomba kayak gitu loh. Maksudnya ada kegiatan-kegiatan lain yang menunjang kegiatan ini gitu. Nah, salah satunya itu juga yang kayak seperti buletin dan segala macam. Terus juga ada kegiatan semacam webinar bisa dibilang. Nah, di mana nanti webinar itu juga akan mengusung tema tentang kepenulisan ataupun yang berkaitan secara jurnalistik kayak gitu. Nah, mungkin nanti juga kita akan mengundang pemateri untuk ngisi materi dan segala macam yang juga bisa menyongsong lomba ini gitu. Lalu untuk tempat pelaksanaannya, untuk panitia sendiri itu dilaksanakan secara offline ya. Kalau mungkin keadaannya bisa nanti, dan untuk peserta sendiri dilaksanakan secara online. Dan untuk pelaksana serta penanggung jawab kegiatan, pelaksana kegiatan ini insya Allah akan dinaungi oleh HMPS-HTN bersama dengan UKM LKP 2M dan juga penanggung jawabnya Divisi Jurnalistik sendiri. Nah, untuk jadwal kegiatannya, itu kami mengambil beberapa hari di 3 bulan akhir, seperti di tanggal 7 bulan Oktober, lalu tanggal 15 bulan November, dan di Desember dari tanggal 1 sampai tanggal 11. Untuk lebih lengkapnya ada rundown acara di bawah. Nah, untuk tanggal 7 Oktober sampai 15 November itu kegiatannya pendaftaran lomba karya tulis ilmiah nasional, di mana tempatnya ya medianya itu menggunakan Google Form. Lalu tanggal 16 November itu deadline terakhirnya pukul 23.00. Kegiatan itu pengumpulan karya tulis ilmiah. Nah, untuk medianya menggunakan Gmail. Lalu tanggal 17 November sampai dengan 1 Desember itu kegiatannya seleksi tahap 1. Tempatnya bisa di kampus atau di tempatnya itu kayak di mana aja yang mungkin bisa nyaman gitu. Kalau mungkin di kampus nggak bisa. Lalu tanggal 2 Desember itu ada pengumuman seleksi tahap 1, di mana medianya kami menggunakan Instagram HMPS-HTN. Lalu tanggal 5 Desember sampai dengan 8 Desember itu ada seleksi tahap 2, medianya menggunakan Zoom. Lalu di tanggal 11 Desember itu pengumuman lomba karya tulis ilmiah. Medianya juga menggunakan Instagram HMPS-HTN. Lalu untuk rencana anggaran belanja, untuk kesekretariatan, itu ada piagam 6 lembar dengan jumlah nominal 60.000, lalu ada e-sertifikat, dan juga ada rekening bank pendaftaran, lalu ada cenderamata, biayanya 120.000, lalu ada uang hadiah untuk 3 orang pemenang, karena ada 3 orang pemenang, satu orangnya itu mendapatkan hadiah 1.100.000. Jadi karena ada 3 orang pemenang, secara keseluruhan itu 3.300.000. Lalu ada uang fotokopi dengan dana 50.000 dengan total keseluruhan 3.530.000. Lalu ada konsumsi peserta apabila kegiatan itu dilaksanakan secara offline. Itu dengan
dana 300.000, lalu ada konsumsi panitia 120.000, lalu ada snack juga, dan juga ada masker dan hand sanitizer yang sekiranya dibutuhkan di dalam keadaan pandemi seperti ini dengan dana 50.000 dengan total 500.000. Lalu ada perlengkapan dan humas, itu ada proposal pengajuan, lalu ada akun Zoom dengan dana 200.000 dan uang transportasi 40.000 apabila dibutuhkan dengan total keseluruhan 4.270.000. Tetapi dana tersebut belum fix secara keseluruhan karena masih mengingat dana yang diberikan juga dari BPS kepada kami, dan juga sewaktu-waktu dana ini bisa, maksudnya berubah, kita lihat dengan kondisinya nanti gitu. Sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih dari perwakilan divisi jurnalistik. Kemudian langsung saja dilanjutkan ke divisi minat dan bakat. Tempat dan waktu dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari divisi minat bakat akan mempresentasikan tentang proker kami hari ini. Nah, dari divisi minat bakat itu mempunyai 2 program kerja. Yang pertama yaitu Lomba Narasi Ketarnegaraan dan podcast memperingati Hari Pahlawan. Nah, output sendiri itu meningkatkan rasa nasionalisme dan meningkatkan kreativitas mahasiswa. Kemudian gambaran hukumnya yaitu lomba podcast ini kami selenggarakan untuk memperingati Hari Pahlawan Republik Indonesia. Selain itu, tujuan kami adalah mengadakan lomba ini untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa HTN di masa milenial ini. Karena bagaimanapun juga kreativitas dalam teknologi informasi menjadi hal penting agar bisa bersaing di era internal maupun global. Kemudian acara ini tuh insya Allah dilakukan pada bulan September tanggal 15, dan yang lomba podcast itu akan dilaksanakan tanggal 10 November. Nah, kita itu menggunakan media Instagram. Jadi mereka yang mengikuti lomba, khususnya anak HTN, itu nge-tag di Instagram HMJ. Nah, kemudian rancangan anggaran belanja itu belum kami daftarkan, belum kami masukkan, sudah. Dari divisi minat bakat hanya 2 itu saja. Terima kasih. Terima kasih dari perwakilan divisi minat dan bakat. Kemudian yang terakhir dari divisi Infocom, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan Divisi Teknologi Informasi HMPS HTN 2021, sebagaimana yang telah kami diskusikan kemarin, bahwasannya dari divisi kami akan membuat program kerja yaitu lomba esai. Nah, karena divisi kami adalah Infocom, maka tema yang akan kita ambil adalah pemanfaatan teknologi informasi di era pandemi. Adapun maksud dan tujuan daripada pelaksanaan program ini adalah sebagai ajang bagi mahasiswa untuk menggali potensi mereka dalam menyalurkan aspirasi dan berkarya secara positif. Kemudian tujuannya adalah yang pertama, membentuk generasi muda yang bijak dan cerdas dalam menggunakan teknologi informasi. Mengingat teknologi informasi sekarang telah menjadi peran penting di berbagai aspek kehidupan, semakin meningkatnya dari masa ke masa, sehingga berbagai macam informasi dan alat-alat canggih dalam waktu cepat, semua terasa cepat dan mudah didapat. Hal itu bisa memunculkan dampak atau efek positif maupun negatif tergantung bagaimana masyarakat mengelolanya. Untuk itu, dari Divisi Teknologi Informasi membuat program kerja tersebut guna
guna menjadi ajang kompetisi yang positif yang menjadikan mahasiswa menjadi bijak dalam memanfaatkan teknologi informasi, yang kemudian dituangkan ke dalam karya tulis, yang nantinya akan kita apresiasi yang mana yang paling kreatif dan mencocoki tema. Nah, untuk apresiasinya sendiri, seperti biasa mungkin berupa uang, dan mungkin nanti kita bisa upload karya terbaik itu ke webnya HTN, agar bisa dibaca oleh khalayak umum dan diambil manfaatnya. Kemudian untuk indikator keluaran, yaitu pembentukan mahasiswa yang bijak dan cerdas dalam pemanfaatan penggunaan teknologi di era pandemi. Untuk tempat pelaksanaan kegiatan, ini kita laksanakan secara online. Jadwal pelaksanaannya insya Allah dilakukan pada bulan September. Dengan rincian rundown acara, pada tanggal 6 September sampai 25 September, selama 3 minggu adalah pendaftaran. Kemudian tanggal 26 September adalah pengumpulan esai. Tanggal 27 sampai 29 September adalah penilaian. Untuk juri, nanti insya Allah diminta untuk kepada dosen HTN atau dosen Fakultas Syariah sendiri. Dan hari terakhir, yaitu tanggal 30 September, adalah pengumuman. Untuk rencana anggaran belanja, yang pertama yaitu sertifikat 100.000, uang pembinaan 600.000, konsumsi juri 100.000, fee juri 200.000, sehingga total keseluruhan adalah 1 juta. Sekian program kerja dari Divisi Teknologi Informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih perwakilan dari Divisi Infokom telah selesai presentasi dari seluruh divisi HMPS HTN. Kemudian masuk ke sesi tanya jawab. Monggo jika ada yang ditanyakan, silahkan perkenalan dulu, open mic dan open kamera. Terima kasih. Terlihat. Monggo yang mau tanya. Ya, permisi Mas Rojul, izin bertanya. Monggo Mbak Hurin Risma. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hurin Risma dari HMPS Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih waktunya Mas Rojul. Jadi di sini saya ingin tanya untuk divisi keagamaan Infokom. Lah tadi untuk penanggung jawab kan teranya itu ketua panitia sama yang satu lupa saya lupa. Nah, kenapa kok di situ nggak diterakan itu ketua HMPS HTN gitu loh? Apa ada alasan sendiri mengapa ketua HTN HMPS itu tidak tertera di penanggung jawab tersebut gitu loh? Kemudian pertanyaan kedua saya izin tanya kepada divisi advokasi. Nah, tadi sekilas saya membaca itu mengenai indikator itu apa 50 mahasiswa yang 50 mahasiswa yang mengikuti apa tadi kayaknya webinar ya di Indonesia gitu loh. Nah, saya masih kurang paham mengenai hal tersebut gitu loh. Apakah cuma 50 mahasiswa yang harus ikut di webinar tersebut atau bagaimana gitu Mas? Coba dijelaskan cara gamblang lagi gitu ya. Terima kasih. Untuk Mbak Hurin Risma tadi pertanyaan yang pertama itu mohon maaf divisi apa tadi Mbak? Divisi keagamaan sama itu loh Mas yang terakhir sendiri apa tadi? Yang Infokom ya. Terima kasih. Langsung saja saya jawab. Mungkin bisa mewakili dari divisi Infokom. Tadi itu saya baru ingat setelah baca. Sebelum acara ini tadi, saya udah cek dari data-data yang akan
dipresentasikan di acara Siproka ini sudah saya cek, tapi tadi sepertinya kayak ada typo dikit, Mbak. Jadi mohon maaf, ngapunten, mohon dimaklumi. Tadi memang benar-benar kurang dari data divisi keagamaan dan infokom. Kemudian bisa dijawab dari pertanyaan kedua untuk divisi advokasi. Baik, mungkin akan dijawab oleh tim saya. Silakan. Mohon maaf baru gabung ya. Ini tadi soalnya saya menggunakan indikator diikuti oleh minimal 50. Maksudnya tuh minimal 50 mahasiswa seluruh Indonesia begitu, Mbak. Nah, itu apa ya? Sebagai acuan lah. Kita tuh acara ini tuh berjalan. Nah, itu kita harus bisa lah mencapai target mencapai target peserta yaitu 50 peserta begitu. Nah, kan apa namanya? Kalau misal kita menyertai dengan angka seperti itu indikator menurut saya itu indikator yang pasti sih daripada diikuti daripada kita tidak mencantumkan angka terus cuman diikuti oleh mahasiswa seluruh Indonesia gitu bla 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 bla. Nah, itu diikuti oleh berapa mahasiswa seperti itu. Begitu. Indikator lebih pasti lah menurut saya. Begitu. Mungkin ada yang bertanya lagi, silakan. Mungkin Oke, saya baik, akan terima kasih. Oke, apa boleh itu Mas Rojul ngasih feedback? Oh, oke, monggo. Ya. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Ya, jadi saya juga ingin tanya Mas, kan berarti udah ada planning gitu ya kan Mas untuk ngadakan webinar. Mungkin ini tingkatnya nasional gitu ya. Nah, untuk pemateri sendiri itu apa sudah ada planning Mas untuk maksudnya siapa gitu? Mungkin udah ada angan-angan. Soalnya kan udah sepertinya sudah itu loh Mas. Rencana jenengan kan udah itu kayaknya itu loh agak perfect gitu loh. Mungkin udah ada rencana untuk pematerinya. Terima kasih. baik. Langsung baik. siapa yang jawab? Saya. Oh, silakan Mas Lalu. Atau silakan. Atau Koyong. Oh, ente aja ente. Oke, sudah oke. Baik, Pak Sio. terkait materinya tentu kami di sini udah ada, walaupun ini simulasi ya, tapi di sini kami udah ada ancang-ancangan gitu, udah ada rencana gitu. Jadi dari asal kata webinar nasional kita bisa lihat gitu. Jadi apa yang jadi nantinya kita jadikan materi tentu orang-orang tokoh-tokoh yang terkenal gitu, tokoh-tokoh nasional. Misalkan itu LBH gitu, seperti itu LBH. Siapa namanya Mbak? Siapa namanya? Ya LBH nasionalnya. Aspinawati. Gitu. Aspinawati. Ya, jadi nanti untuk materinya itu ya dari tokoh-tokoh nasional gitu. Masa ya webinar nasional tapi apa profesinya masih kampus gitu. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Mas Lalu. Bagaimana Mbak Hurin Risma? Apa sudah jelas? Ya, udah jelas Mas Rojul. Terima kasih. Semoga terrealisasikan ya Mas. Amin, amin. Terima kasih Mbak Hurin Risma atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman semua? Monggo. Saya mau tanya. Tanya mana? Ya Mas, monggo. Oke. Kepada siapa sih yang tadi bilang pakai 50% HAM ya? Nggak tahu tuh HAM itu siapa. Ya, divisi advokasi Mas. Oke, HAM. Nggak tahu, suaranya nggak asing, cuma nggak tahu siapa. Nah, di situ bilangnya pakai 50 peserta. Jadi indikatornya pakai indikator kuantitatif. Kenapa pakai kuantitatif nggak kualitatif aja? Gitu. Oke, saya akan menjawab. Boleh menjawab Mas Rojul? Monggo, monggo Mas Ilham. Oke, silahkan. Ya, oke, siap.
Jadi begini, Mas Bayu Harisa ya. Saya memakai indikator kuantitatif daripada indikator kualitatif itu lebih apa ya? Lebih jelas dan lebih enak gitu kalau semisal apa namanya? Pelaksanaannya begitu. Seperti itu. Kalau semisal kita pakai yang kualitatif seperti itu kita ya ngontrol si pesertanya itu juga sulit begitu. Kalau semisal kita pakai kuantitatif, kita udah mencapai jumlah peserta yang kita inginkan minimal. Nah itu juga berarti acara kita sudah bisa dikatakan terlaksana seperti itu. Bagaimana dari Mas Haritza Bayu? Apakah sudah jelas jawaban dari Mas Ilham? Bentar, saya juga mau tanya ke Mas Ilham nih. Mas Ilham ya. Nah, terus jika kan apa ya, esensinya buat kan terus webinar kalau kita hanya memperhitungkan kuantitatif yang dimana cuma ya udah peserta dapat banyak, terus tapi esensi dari webinar nggak masuk kan sama aja gitu. Mohon Mas Fitra ya. Mohon izin menjawab. Okay. Mungkin yang saya pahami itu siapa tadi Mas penanya ini terlalu membagi antara kualitatif dan kuantitatif. Bukan memang beda Mas antara kuantitatif dan kualitatif. Saya paham. Saya dapat A kemarin. Oke, siap. Lanjut. Untuk Pak Kakak ini penanya ini terlalu membedakan antara kualitatif dan kuantitatif. Padahal ketika kita berbicara organisasi, itu berbicara tentang administrasi. Administrasinya bukan bagaimana output dia sebagai orang yang memahami materi itu. Seperti halnya dosen yang di dalam data kelas itu hanya 45 murid, bukan dihitung daripada nilai rata-rata per kapita berapa. Kalau pemahaman mungkin susah dijelaskan kalau pakai kuantitatif gitu. Harus pakai kualitatif. Jadi gitu. Mungkin bisa dipahami. Saya akan menambahkan. Boleh? Iya kan? Iya, silakan. Begini Mas Bayu Harisa. Jadi begini Mas. Iya, Mas Ilham. Kalau misal kita pakai kualitatif dan keadaan kita ini masih masih online begitu kan, masih daring, dan kita juga susah begitu kalau misal kita ngadain webinar nasional terus kita harus mendeskripsikan realitas seperti itu, seperti menggunakan kualitatif yang menekankan yang tadi Pean tanyakan begitu, menekankan bahwa nanti nilai-nilai ini nggak masuk lah, materi yang disampaikan nggak masuk ke peserta lah, seperti itu. Nah itu lebih susah lagi menurut saya. Nah kemarin kan juga disampaikan kalau yang terpenting itu tidak memberatkan kepada kitanya itu, seperti itu Mas. Jadi menambahkan sedikit lagi ya. Jadi ini merupakan metode yang kami pilih sendiri. Jadi nggak harus kuantitatif dan kualitatif kan, tergantung kami juga kan di kedepannya gimana gitu. Jadi ini juga berdasarkan pertimbangan kami, maka kami mengambil itu kualitatif gitu, seperti itu. Ya mungkin bisa dicukupkan dari jawaban perwakilan dari divisi advokasi untuk. Oke, cukup Mas, terima kasih. Ya karena waktu. Terima kasih. Dilanjutkan ke MC untuk
HMPS terakhir yaitu IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Rojul sudah memimpin jalannya presentasi berikut diskusinya dengan baik. Terima kasih.